Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saya ucapkan selamat pagi, salam untuk kita semua. Haleluya. Salam. Umat Tuhan, kita sedang berbicara tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Dan hari ini kita bicara yang keempat tentang lapar dan haus akan kebenaran. Atau satu prinsip yang sederhana yang ingin ajarkan itu, mempermudah yang sulit dicapai. Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-6, kita baca 2-3 mulai. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ganti dengan nama orang di samping kiri saudara. Katakan mulai. Berbahagialah. Amen, amen. Ganti nama orang di depan saudara. Kasih tahu kuat-kuat, come on. Berbahagialah VLC yang lapar dan haus akan kebenaran, karena VLC lah yang akan dipuaskan. Amen. Saudara yang kasih, apa yang Yesus maksud ketika ia berkata mereka akan dipuaskan? They will satisfied. Yesus berbicara tentang merasa kenyang dan puas dalam 3 area. Mental, ya, secara mental dia satisfied. Ada kepuasan. Secara emosional dia puas. Secara spirit juga dia puas. Mental, emosional, spiritual satisfaction atau fulfilled, ya, puas. Nah, hal-hal itulah yang membentuk diri kita, yang membentuk hidup kita menjadi berarti dan berharga. Hal apa? Yaitu pemuasan di dalam emosional kita, di dalam mental kita, di dalam spiritual kita. Ketika mental kita, emosional kita, dan spiritual kita ini dipuaskan, kita sudah memiliki sebuah kehidupan yang sulit dicapai, tapi dengan mudah kita mencapainya. Sulit dicapai karena tidak mungkin. Sulit bukan berarti, saudara yang kasih, kita dapat dalam pengertian bahwa kita tidak bisa capai. Tapi sulit karena tricky. Tricky itu hal yang seringkali orang terjebak. Sulit bukan karena susah dicapai, tapi tricky. Saudara pernah masuk di satu ruangan yang banyak cermin, ya. Dulu dunia fantasi baru buka, kita masuk ke sana, saya tabrak saudara yang kasih, tabrak cermin. Kenapa? Karena di situ ada banyak jalan yang kelihatan, tapi sebenarnya satu jalan. Nah, ini yang disebut sulit, bukan karena susah, tapi sulit karena orang diperdaya, dibohongin. Nah, Yesus sementara mengajar sebuah prinsip mempermudah yang sulit dicapai. Apabila kamu punya mental, punya spirit, ya, dan punya emosi, itu terpuaskan, you have everything. Walaupun kamu tinggal di rumah kontrakan, gaji seadanya, pengetahuan mungkin seberapa saja, pokoknya biasa-biasa saja. Ataupun juga engkau bisa punya mencapai hal yang spektakuler, tidak ada masalah. Tingkatan strata macam apapun, pengetahuan kita, ekonomi kita, sosial kita, itu tidak menjadi ukuran selama emosi kita, mental kita, spiritual kita dipuaskan. Dan itu sulit, bukan karena tidak bisa capai, sulit karena ada perangkap, ada tipuan yang banyak kali orang telah melewatinya dengan meluangkan waktu, tenaga yang begitu banyak, usaha yang begitu banyak, puluhan tahun mereka habiskan, but the end
the end of the day, pada hari berikutnya, pada akhirnya, they got nothing. Karena mental mereka capek, worn out, emosi mereka hancur, dan spiritual mereka kering kerontang. Jadi merasa kenyang dalam arti memiliki rasa kenyang atau puas di dalam hidup ini. Bukan soal makanan jasmani. Nah, kita harus tahu, kita semua orang yang sudah dewasa, kita bekerja dalam konteks kuliah, itu bekerja. Kita kuliah dan pada akhirnya kita bekerja. Kita sekolah dan akhirnya kita bekerja. Tujuan bekerja bukan untuk mendapat kepuasan hidup, tetapi menyelesaikan tugas hidup yang Tuhan berikan. Itu yang benar. Jadi tugas, saya bekerja untuk apa? Why you are working? I'm working to accomplish the purpose of my life. Kenapa kamu bekerja? Saya bekerja untuk mencapai tujuan saya. I'm not working to have satisfaction or fulfillment in the life. Saya tidak bekerja untuk mendapatkan kepuasan di dalam hidup. Tapi saya bekerja untuk penuhi tugas saya. Kalau saya sudah penuhi tugas saya, maka itu tidak berarti saya puas. Karena ada banyak orang yang sudah melakukan banyak hal. Dia sudah bekerja untuk mendapatkan kepuasan hidup. Tetapi dia terjebak dalam sebuah arah jalan hidup yang berlawanan dengan apa yang Tuhan rencanakan. Tuhan mau dia puas, tetapi dia cari jalan yang tidak memberikan dia kepuasan. Dia miss. Jadi kejatuhan manusia di dalam dosa membuat manusia kehilangan arah dan tujuan hidup. Ada istilah dalam bahasa Inggris disebut, they are fall short of the glory of God. They are fall short of the destiny of God for their life. Mereka tidak mencapai itu. Fall short artinya dia jatuh sebelum mencapai sasaran. Fall short. Dia kehilangan kemuliaan, kehilangan kepuasan, kehilangan mana hidup karena fall short, dia jatuh. Nah, karena manusia dalam kondisi ini tak berdaya, sulit. Dia fall short. Apapun yang mereka kerjakan fall short. Apapun yang mereka kerjakan tidak mencapai tujuan. Padahal dia sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal, dengan kata lain. Tidak bisa mencapai kepuasan. Mereka bisa selesaikan tugas mereka. Sebagai manusia Tuhan berikan talenta, kemampuan. Tetapi mereka tidak bisa mendapatkan kepuasan yang Tuhan maksudkan. Ada orang yang punya uang untuk membeli makanan apapun yang mereka mau makan. Mereka bisa membeli materi apapun yang mereka ingin dapatkan. Tetapi mereka kehilangan sesuatu di dalam hidup mereka, meskipun mereka bisa mendapatkan apa saja. Apa yang mereka hilang? Yaitu mereka tidak merasa puas dalam hidup. Ada hal yang mereka tidak bisa beli dengan uang. Ada kurang kata bisa. Tidak bisa beli dengan uang. Padahal mereka sudah punya uang karena mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka punya usaha dan mereka punya penghasilan yang luar biasa. Dengan knowledge mereka, skill mereka, pengetahuan, kemampuan mereka. But they can't buy anything to get satisfied. Nah, jadi kalau tujuan saya hanya untuk bekerja dan dapat uang, lalu saya tidak mendapatkan kepuasan karena saya tidak bisa beli kepuasan dan pemenuhan hidup itu. Yesus bilang, berbahagialah engkau yang lapar dan haus. Bukan lapar dan haus untuk mendapatkan sebuah pencapaian.
harta, uang, jabatan, tapi lapar dan haus akan apa saudara? Kebenaran. Dalam Yeremia pasal yang kedua ayat 13 dikatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bagaimana saudara? Kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air, leaking pool that cannot contain the flowing of the water. Kolam yang bocor, yang saudara, Anda bisa bayangkan kalau kita menyimpan, simpan air, drop air, masukkan air di dalam kolam yang bocor. Saudara yang ngekasih, kalau drum yang bocor, saudara kita lihat tes-tes. Tapi kalau kolam yang bocor, itu dia merambas ke seluruh bumi, saudara yang ngekasih. Saudara isi air sampai kapan pun dia habis. Dan itu kesalahan fatal. Waktu umat manusia jatuh ke dalam dosa, mereka berusaha dengan sesuatu yang sia-sia, ibarat menggali apa yang bocor? Kolam yang bocor. Dia gali dengan pengetahuan yang banyak, dia gali dengan uang yang banyak, dia gali dengan popularitas, dia gali dengan kekuasaan dan kekuatan, dia gali dengan pengaruh, dia gali dengan usaha apa saja, dia gali dengan kegiatan agamawi yang begitu luar biasa. Tetapi tetap leaking pool, kolam bocor, sia-sia, tidak puas. Kering dalam mental, dalam emosi, galau, spiritualnya amburadul. Ini fakta saudara yang kasih, bahwa orang itu menginginkan kepuasan hidup, itu fakta. Ya. Orang bilang kalau saya belum bisa bikin ini saya belum bisa puas, kalau saya belum capai ini saya tidak akan puas, kalau saya belum makan ini saya belum akan puas, kalau saya tidak bisa begitu saya belum puas. Itu fakta dan itu tidak salah. Tapi kita menginginkan sesuatu kepuasan yang didapatkan dari kolam yang bocor, emosi yang bocor, spiritual yang bocor, kehilangan hal-hal rohani, emosi yang tidak stabil atau yang kacau, mental yang rapuh karena bukan lagi bermental yang baja yang ditempel dengan keyakinan yang kuat, tapi bocor, dia tidak mengalami kekuatan apa-apa, hilang. Nah, hidup yang penuh dan puas, di manakah orang mendapatkannya? Manusia mencari kepuasan dalam kolam yang bocor. Artinya, manusia mencari kepuasan dan kepenuhan hidup di tempat yang salah. Ada orang yang mengajarnya dengan mencarinya dalam profesi, pekerjaan, jabatan, harta, kedudukan, dan berbagai macam usaha-usaha yang sebenarnya itu tidak salah. Tetapi tidak menjawab kebutuhan. Tidak salah, tapi tidak menjawab kebutuhan. Sama saja. Nih, mereka meluangkan bekerja mungkin 80 jam setiap minggu. Mereka berusaha untuk menaiki tangga karir dengan berusaha supaya naik pangkat jabatan demi mencapai kepenuhan. Tetapi seringkali mereka berakhir dengan kekecewaan karena begitu waktu selesai 20, 30 tahun, 40 tahun bekerja dalam kolam yang bocor. Mau ulang lagi, sudah nggak bisa. Semangat ada, tapi fisik tidak memungkinkan. Hilang, tidak puas. Hanya sekedar, I'm okay. Tapi sebenarnya it's not okay, karena mencari di tempat yang salah. Kolam yang bocor. Ada juga mencari melalui hubungan antar manusia. Ya. Dengan hubungan yang salah itu, saudara kekasih, orang mulai mengejar hubungan fisik, kepuasan fisik. Mereka berusaha menemukan kepenuhan itu dengan memberi diri mereka. Oh, saya pikir dengan menikah saya bisa jadi puas, padahal tidak puas. Saya pikir dengan punya itu saya bisa puas, atau dengan memiliki dia saya puas. Akibatnya secara fisik mereka menyerahkan hidup mereka kepada orang lain, tapi orang lain mempergunakannya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Akibatnya fisik mereka hancur, rapuh, rusak mental mereka, dan habis waktu. Tidak ada yang mereka dapatkan apa-apa. Ya. Ada juga yang mencari melalui sensasi, saudara kekasih. Sensasi itu artinya mereka ingin mendapatkan yang nikmat.
Kalau mereka mau makan nasi, itu ada 7 macam beras yang mereka harus seleksi, saudara yang kasih. Kalau mereka mau minum air pun, saudara yang kasih, ada paling tidak mungkin 7 macam jenis air yang mereka mau minum, saudara yang kasih. Kalau mereka mau makan bakso, mereka cari 7 jenis bakso dan mereka seleksi yang mana yang paling sensasi, paling nikmat, saudara yang kasih. Orang berusaha untuk itu, dan saudara yang kasih lihat, di mana-mana manusia begitu hari libur, saudara yang kasih, semua orang dia seeking for sensation of life. Mereka mencari sensasi, dan bahkan saudara yang kasih, di dalam pernikahan pun orang selalu mencari sensasi, tapi sensasi apapun yang diberikan itu tidak memberikan kepuasan. Itu kolam yang bocor. Ada yang mencari kepenuhan dan kepuasan melalui liburan, melalui berbelanja, kesenangan jasmani, rohani, dan itu semua tidak salah. Oke, saudara boleh hari libur, saudara boleh day off, saudara boleh holiday, saudara boleh punya ini, punya itu, makan enak, belanja enak, tidur enak, semuanya oke. Tetapi dengar, itu tidak memberikan kepuasan. Yesus bilang, that's not things that make you satisfied. You will not fulfilled by having it. Kamu tidak akan puas dengan memiliki semuanya itu. Semua ini dan lain-lain saudara tambahkan, itu ibarat makan malam yang nikmat tapi berlalunya begitu cepat. Begitu pagi saudara bangun, saudara merasa lapar. Tadi malam kita makan enak, minum anggur yang enak di pesta perkawinan, saudara yang kasih, nikmati saudara yang kasih. Tetapi begitu pagi saya mau bangun jam 5:30, perut saya kosong lagi. Padahal saya ingat, tadi malam kok makan enak, kenapa pagi lapar lagi? Itulah kenyataan saudara yang kasih, bahwa makan minum enak tidak bisa memuaskan. Yang mengerti banting kaki, haleluya. Oke, nah saudaraku yang kekasih, Yesus berkata dan dia menawarkan yang sulit didapatkan itu dengan mempermudahnya, dengan cara dia bilang, kalau kamu lapar dan haus akan kebenaran, kamu akan dipuaskan. Nah, ciri-ciri manusia jatuh dalam dosa, mereka tidak lapar dan haus akan kebenaran. Mereka lapar dan haus kebalikan dari kebenaran, itu ketidakbenaran. Yang tidak benar itu orang percaya. Kalau bicara soal dukun-dukun dan setan-setan, lalu-lalu. Tapi kalau bicara soal kebenaran, mereka ngantuk. Kalau bicara soal yang buruk-buruk, ju itu satu kali saja, tidak boleh 2. Saudara kekasih. Akhirnya mereka terlibat dalam hal-hal percakapan yang tidak benar. Yesus bilang tidak. Kalau kamu mau puas, yaitu kamu harus punya lapar dan haus. Kita semua ini pernah rasa lapar. Siapa di sini yang tidak pernah rasa lapar dan haus? Ada, patung. Tetapi yang namanya manusia, pasti saudara pernah merasa lapar dan haus. Kecuali saudara tidak tidur selama 41 hari tidak bangun-bangun. Pernah kakeknya Ibu Melse, kita punya kakek bayi Karel Koro, dia pernah cerita saya, satu hari dia habis Natal, saudara dia tidur. Natal 25 Desember dia tidur. Dulu kerja lapangan penfui, saudara, tahun 50-an, tidur. Habis begitu dia tidur, saudara, satu hari dia bangun. Waktu dia bangun, dia selamat orang. Selamat tahun baru. Oh Bapak baru selamat. Bapak di mana? Ini tanggal berapa? 1 Februari. Dia tidur 25 Desember, bangun tanggal berapa? 1 Februari. Waktu dia bangun, dia cerita, dia haus sekali. Dan karena dia tidak bangun-bangun, orang pekerja di sekitar tempat itu, di rumah gubuk itu takut, lalu orang semua menghindar. Karena mereka pikir dia ada. Jadi dia sendiri aja situ. Waktu itu ada seorang ibu yang baru melahirkan, cuci pakaian-pakaian kotor dari bayinya rendam di situ. Dan saking dia lapar, Anda bisa bayangkan kalau haus dari 25 Desember sampai 1 Februari, saudara bisa bayangkan. Dia merayap perlahan-lahan, dia raba di kamar mandi, dia bilang, John, saya punya kekuatan tidak ada, tapi saya rasa, begitu saya pegang ada satu ember kecil, saya rasa ada air, saya tekan turun, waktu saya tekan turun, saya rasa air naik, saya minum. Dan ternyata dia minum itu air kotoran bayi, saudara guys. Tapi dia sehat, waktu dia bilang waktu saya minum habis, saya dapat kekuatan baru.
Saya bilang manusia super, luar biasa. Saudara lihat, apa yang saya mau ambil dari cerita ini? Sebenarnya orang yang haus, minum apa saja bisa. Menghalalkan segala macam cara. Yang racun bisa dia manfaatkan itu juga untuk dirinya. Artinya saudara yang kasih, semua kita pernah rasa lapar. Dan kalau lapar jasmani, haus jasmani, kita mau minum apa saja, makan apa saja. Apalagi lapar dalam mental, emosional, dan spiritual. Anda tidak akan dapat bisa beli di manapun. Kecuali lapar dan haus akan kebenaran. Sampai di sini Anda bisa tangkap? Amen? Oke? Nah sekarang saudara yang kasih, waktu Yesus bicara, barang siapa yang lapar dan haus, dia pakai dua kata dari bahasa Yunani. Yang pertama, pinao. Pinao ini artinya sangat menginginkan atau mencari dengan keinginan yang kuat. Sekarang saudara bikin perbandingan. Kalau saudara punya ide makan enak, pasti saudara tahu di Kota Kupang ini jenis bakso yang enak. Ya? Ada istilah mulut belanja, saudara. Kalau mau tahu makanan enak, telepon dia. Nah, ini mama mau makan seibabe yang enak. Oh, nanti dikasih tahu, mama ini. Kalau ini rasa garam tinggi, ini rasanya kurang tinggi. Dia tahu sampai 7 tempat. Kenapa? Karena dia sudah tes semuanya, saudara kasih. Nah sekarang Yesus bilang, kalau kamu mau puas, kalau kamu mau mendapatkan sesuatu yang tidak bocor, mental yang full, puas, mental yang kuat, emosi yang sehat, kuat, spiritual yang baik, maka kamu harus lapar, benar-benar lapar. Lapar yang menyakitkan. Menginginkan sesuatu yang kuat. Anda bisa bayangkan pada waktu saudara berpuasa. Saudara yang sudah pernah puasa, saudara ngerti. Hari kedua, ketiga, keempat. Begitu saudara lewat, ada orang panggang sate babi. Saudara masih di situ tapi hatimu sudah makan di sana. Saudara. Kenapa? Karena keinginannya begitu kuat. Saudara ada di sini, bahkan saudara ada berlutut. Tapi Anda sedang membayangkan makan sate babi 7 sekali tarik. Saudara. Itu rasa lapar yang tak tertahankan. Nah Yesus bilang, kalau kamu punya rasa lapar yang tak tertahankan, sini. Kamu niscaya akan mendapatkan kolam yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kepuasan. Yang kedua, dia pakai istilah dipsao itu artinya apa? Merasakan keinginan yang menyakitkan, sangat menginginkan. Jadi dua kata ini. Kalau satu itu keinginan yang kuat, dan satu keinginan yang menyakitkan. Yang kuat, keinginan yang kuat, dan keinginan yang apa? Menyakitkan. Wow. Jadi ketika Yesus berkata lapar dan haus, dia bilang kamu harus punya keinginan yang kuat. Keinginan yang menyakitkan kamu sehingga kamu berjuang untuk mendapatkannya. Dan ketika Yesus berbicara itu saudara yang kasih, maka pendengarnya, audiensnya yang mendengar ajaran Yesus itu adalah bukan saja murid-muridnya sendiri, tapi juga ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Waktu dia berkata berbahagialah mereka yang lapar dan haus, yaitu mereka yang memiliki keinginan yang kuat akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan dan akan mengalami kehidupan yang puas dan lengkap. Pada waktu itu saudara yang kasih, ada pendengar-pendengar yang pada waktu itu mereka adalah tokoh, pelaku-pelaku kesucian. Atau mereka adalah orang-orang yang taat melakukan hukum Taurat dengan sebenar-benarnya. Dan ketika Yesus berbicara itu, dia mulai dengan apa? Dia katakan apa yang dimaksud oleh Yesus tentang kebenaran? Apa yang dia maksudkan? Apa yang Yesus maksudkan tentang kebenaran? Dalam Yohanes pasalnya yang
16 ayat yang keempat. Saudara tentu masih ingat. Akulah apa? Jalan, kebenaran, dan kehidupan. I am the truth. Dia sedang berbicara tentang diri. Kalau kamu lapar dan haus tentang aku. Jadi Yesus adalah kebenaran mutlak. Dia tanpa dosa. Dia sempurna di hadapan Allah. Jadi semua yang Yesus ajarkan dan Yesus lakukan, itu adalah kebenaran yang membawa manusia kepada pengenalan yang sempurna kepada Allah. Ada lagu tadi katanya, sempurnalah hidupku. Waktu Yesus masuk dalam hidupku, maka aku menjadi apa? Sempurna. Karena memang benar bahwa Yesus adalah kebenaran dan dia mengajarkan semua yang benar. Pada waktu itu kebenaran orang Farisi adalah contoh kebenaran yang datang dari self-human effort, yaitu usaha manusia sendiri. Jadi ketika Yesus berkata lapar dan haus akan kebenaran, maka di dalam kepala orang-orang yang mendengarnya, oh berarti mereka adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Merekalah pelaku-pelaku kebenaran dan merekalah yang lapar dan haus. Dan mereka yang nanti akan dipuaskan. Wah kita ini pengusaha nggak mungkin. Wah kita ini orang berdosa politikus nggak mungkin. Kita ini orang-orang yang biasa tak mungkin dan sebagainya. Yang mereka muncul dalam pikiran mereka yang benar itu adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi Yesus membalikkan pikiran mereka dengan berkata di Matius 5 ayat 20. Dia bilang begini. Matius 5 ayat 20, come on. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, bisa baca? Tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sesungguhnya, kamu tidak bisa masuk surga kalau hanya sekedar seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Wow. Jangan tanya lagi kakak. Wow, thank you. Jadi Yesus bilang, kalau hidupmu hanya standar hukum pelaku atau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu belum bisa masuk surga. Kecuali hidup keagamaanmu. Artinya praktek keagamaanmu, cara hidupmu, cara sembahyangmu, cara persembahanmu, cara menyanyimu, cara engkau berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak lebih dari Farisi, coba katakan lebih dari Farisi. Tidak selamat. Jadi kalau sama dengan Farisi saja sudah selamat? Nah sekarang saya bertanya, bisakah manusia mempraktikkan satu gaya hidup keagamaan yang di atas tingkat Farisi dan ahli Taurat? Gelar di atas profesor doktor apa Pak Pit? Tidak ada. Dan kalau kamu mau pintar, kamu harus punya gelar di atas profesor. Repot, mau cari di mana? Kalau kamu mau selamat masuk surga, kalau hanya praktekkan Farisi saja dan ahli Taurat, tidak akan masuk. Dengan kata lain, Yesus mau bilang, kebenaran yang dihasilkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat adalah self-human effort, usaha benar sendiri dari diri mereka sendiri. Yesaya pernah berkata di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Dia bilang apa di situ? Segala apa? Segala kesucian kami seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Ibarat apa saudara? Kain kotor, kain pel. Anda bisa bayangkan kain pel?
kain yang kotor. Semakin menjaga kekudusan, kesucian sebagai predikat ahli Taurat, sebagai Farisi, Yesus bilang, oh kamu semakin kotor. Yesaya berbuat seperti itu. Nah, gereja atau roh agamawi tanpa sadar membuat aturan yang mereka yakini akan membantu orang-orang yang ada di dalamnya, di dalam agama itu, atau di dalam gereja itu, atau di dalam sistem kepercayaan itu. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan menjadi orang benar. Dia bilang begini, jangan minum alkohol, Anda akan menjadi orang benar. Jangan berselingkuh, Anda akan menjadi orang benar. Jangan menonton pornografi, jangan menonton film-film drama Korea dan drama Cina, Anda akan menjadi orang benar. Berikan 10% dari penghasilanmu, engkau akan menjadi orang benar. Jangan bermain judi online, nanti engkau jadi orang benar. Jangan bersumpah palsu, Anda akan menjadi orang benar. Jangan gosip, Anda akan menjadi orang benar. Bacalah Alkitab 15 menit, kalau bisa 1 jam, Anda akan menjadi orang benar. Saudaraku yang kasih, saya tidak mengatakan bahwa 7 hal ini dan atau hal lain yang Anda bisa tambahkan salah. Tetapi tidak satu pun dari hal ini ketika kita lakukan menjadikan kita orang benar, tapi menjadikan kita ahli Taurat dan Farisi. Dan kalau kita menjadi ahli Taurat dan Farisi, Yesus bilang belum cukup masuk surga. Kehidupan keagamaan harus apa? Lebih tinggi. Ayo. Tujuh hal ini adalah buah dari kebenaran, bukan pohon kebenaran. Artinya buah berasal dari pohon. Kalau Anda hanya punya buah, buah itu bisa palsu. Kemarin waktu saya di Indonesia turun dari PR, kita datang, saudara yang kasih masuk di adik saya punya rumah, kita lihat begitu masuk di dalam, saya langsung karena rumah masuk ruang tamu, langsung meja makan, saya lihat itu, wow, bawang putih besar sekali. Saya angkat sini, nah plastik, saudara yang kasih. Saya terkecoh, saya pikir ini bawang putih yang besar, saudara yang kasih, padahal plastik, aspal, asli tapi palsu. Saudara, kalau Anda punya buah, bisa berasal dari human self effort, bisa berasal dari kalau tidak Farisi ahli Taurat, atau Farisi dan ahli Taurat, palsu. Karena mereka buah yang diciptakan dengan self effort, kekuatan diri, kekuatan moral mereka. Itu tidak menyelamatkan, tidak menjadikan mereka orang benar. Yang kita bicarakan ini bukan buah, tapi akar atau pohon. Haleluya. Yang manusia, yang Taurat, yang Farisi ajarkan yaitu buah yang kelihatan dari luar. Yang penting hasil. Kita tidak mencari hasil, proses. Haleluya. Proses, kalau Anda memiliki sumber kebenaran, maka kebenaran itu akan membuahkan kebenaran. Haleluya. Kebenaran yang berdasarkan self human effort, yaitu usaha manusia sendiri, sama sekali bukan kebenaran. Itu suatu kepalsuan, fake truth. Kebenaran yang palsu. Saudaraku yang kasih, ketika Yesus mengatakan kebenaran, yang dia maksudkan itu kebenaran yang bukan dari diri manusia, tapi kebenaran yang datang dari dirinya yang adalah kebenaran. Kita lihat bagaimana Paulus mengajarkan kepada kita semua dari Roma 3. Roma 3 ayat 20 sampai 22 dikatakan, sebab itu tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah. Berapa banyak orang? Jawab saya, berapa banyak orang? Come on, talk to me. Bilang apa? Berapa banyak orang? Tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah. Karena apa? Melakukan. Tetapi oleh hukum Taurat kita menjadi sadar akan dosa. Dengan adanya Taurat, orang semakin melek dosa. Sin center, sin conscious, berperasaan dosa, berperilaku dosa. Karena gara-gara hukum Taurat. Hukum Taurat tidak menolong orang. Jadi ahli Taurat, walaupun kelihatan mereka suci,
Mereka enggak suci. Tidak benar di hadapan Allah, sama sekali tidak benar. Paulus bilang, ayat 21. Tetapi sekarang, kapan saudara? Kapan? Sekarang. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Wow. Seperti yang disaksikan dalam kitab suci, kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ayat 22. Kebenaran Allah ini datang karena iman dalam Yesus Kristus. Bagi berapa banyak orang? Ada orang yang percaya di sini? Oleh iman kamu menerima kebenaran. Bukan dengan berusaha seperti Taurat, ahli Taurat dan Farisi. No way. Tidak ada usaha apapun. Hanya dengan iman. Katakan, dengan iman saya menerima kebenaran. Haleluya. Saudara lihat bukan? Yang mudah datang karena kebenaran. Yang sulit datang karena Taurat. Dengan kata lain, Yesus mempermudah yang sulit. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ketika Yesus berbicara tentang kebenaran, Ia berbicara tentang kebenaran yang diberikan kepada kita dari Tuhan kepada mereka yang percaya kepadanya, yang memasuki hubungan dengan Yesus Kristus. Sejak kau hadir dalam hidupku, hidupku menjadi apa saudara? Sempurna. Sempurnalah kehidupan. Wow. Saudara lihat, begitu Yesus masuk, hidup kita menjadi apa? Sempurna. Tidak ada urusan dengan gaya-gaya Taurat Farisi lagi. Langsung sempurna. Anda bisa bayangkan. Itu kebenaran yang luar biasa, bukan? Diajarkan lagi dalam Roma 9. Ayat 30 dan 32. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran itu, saudara tahu siapa? Saya dan saudara. Bilang kiri kanan, kamu dikejar oleh kebenaran. Ya. Jadi orang lain yang kejar kebenaran tidak mendapatkan. Ada orang yang tidak kejar, kebenaran datang kepada dia. Haleluya. Dan bangsa-bangsa lain termasuk Indonesia. Haleluya. Katakan, saya penerima kebenaran. Saudara lihat, kebenaran itu datang karena waktu kita beriman dalam Kristus Yesus, Alkitab berkata, kita menerima kebenaran. Wow. Mudah bukan? Jadi Yesus berkata, kalau kehidupanmu tidak lebih suci dari ahli Taurat dan Farisi, dengan kata lain, kalau kamu menerima saya sebagai kebenaran, kamu benar-benar benar. Ayat yang ke-31. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Karena hukum itu, hukum Taurat maksudnya, bukan kebenaran. Jadi dia pikir dia benar dengan belajar hukum Taurat. Seperti dia belajar menjadi, dia pikir dia pintar masak. Nggak akan jadi. Dia belajar kebenaran pada tempat yang salah. Dia menjadi ahli untuk menjadi benar pada ahli yang salah untuk menjadi benar. Niatnya baik, tapi caranya salah. Makanya Yesus katakan, akulah jalan. Haleluya. Jalan menuju kebenaran itu. Ayat 32. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena apa? Iman. Tetapi karena mereka tersandung pada sandungan. Semakin berbuat baik, semakin tersandung. Semakin dia berbuat baik, semakin tersandung. Semakin berbuat baik, semakin tersandung. Kenapa? Karena kebenaran yang datang dari diri sendiri menyandung mereka, menyalip mereka, dan akhirnya mereka rebah dan tak berdaya. Ayat yang ke-32. Dan sekarang Roma pasal ke-10 ayat 3 dan 4. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk
kepada kebenaran Allah. Saudara jawab saya, siapakah kebenaran itu? Siapakah kebenaran itu? Who is the truth? Jesus himself. Yesus adalah kebenaran. Mereka menolak Yesus, lalu mereka mencari yang benar. Bayangkan. Itu sama seperti saya tidak mau setuju itu air. Air itu bukan benda cair. Saya mau cari di tempat yang lain yang keras-keras, ada air di sana. Akan pernah dapat. Mereka menolak kebenaran, lalu mereka cari kebenaran. Padahal kebenaran sudah di depan mereka. Saudara yang kasih. Berapa banyak orang Kristen yang hidup mereka hari ini merasa tertuduh dan bersalah. Saya belum bisa benar, Pak. Kenapa? Saya masih begini, saya masih begini, saya masih begini. Dia hitung semua kesalahan dan dosa dan kebiasaan buruknya. Lalu dia berkata, ya mau apa lagi sudah begini. Akibatnya dia datang gereja dengan perasaan bersalah. Dia datang beribadah dengan perasaan yang tidak berjumpa, tidak enjoy life, tidak ada kepuasan. Ayat yang keempat dari Roma pasal 10. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang... Kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang bagaimana? Pelaku Taurat? Berlaku seperti Farisi? Tidak. Hanya percaya. Bilang kiri kanan. Hanya percaya kamu benar. Come on. Wah. Saudara lihat. Yang sulit sudah menjadi apa saudara? Mudah. Kemarin saya dengar Prabowo dalam wanti-wanti menterinya. Tolong jangan yang sulit dipermudah. Birokrasi tolong dipermudah katanya. Ada prinsipnya, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Dengar, Yesus mempermudah yang sulit. Hanya percaya, engkau menjadi orang benar. Coba pegang dada saya menjadi percaya, saya menjadi benar karena percaya. Come on. Pada waktu Anda merasa berdosa, bersalah, melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, jangan layani perasaanmu. Bangkit dan berkata, saya orang benar. Karena ketika mentalmu benar, emosimu benar, spiritualmu benar, emosi, mental, dan spiritual menciptakan orang menjadi rohani. Haleluya. Apakah kita ingin dipenuhi atau dipuaskan? Tentu jawabannya apa saudara? Ya. Apakah saudara mau dipuaskan? Ya. Mau dikenyangkan? Ya. Satu ayat di Kisah Rasul pasal 17. Luar biasa ayat ini. Waktu dia tiba di Berea, dari Tesalonika dia datang di Berea. Sampai di Berea, dia masuk di rumah ibadah. Lalu ditulis di dalam Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu, di kota Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ini sesama Kristen, sesama orang percaya, tapi ada perbedaan. Karena mereka yang di Berea apa? Menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka meliriki kitab suci. Untuk apa? Mengetahui apakah semua yang dikhotbahkan, diseminarkan di YouTube dan Instagram dan sebagainya itu benar atau tidak. Sudah lihat ada perbedaan di sini antara orang Tesalonika dengan Berea, antara orang Kupang dan orang Jawa, antara orang Australia dengan orang Indonesia, itu ada perbedaan. Di sana kalau mereka dengar firman itu mereka tangan begini. Anda bayangkan kalau Anda dengar saya khotbah Anda taruh tangan begini? Itu dengan kata lain, gak usah ngomong, saya ini gak perlu kamu ngomong. Kalau kamu gak perlu saya ngomong, ngapain kamu juga datang dengar saya ngomong? Itu orang-orang di Tesalonika seperti itu, Paulus bilang. Tapi lain dengan orang di kota Kupang, lain dengan orang depan saya, haleluya. Mereka punya 4M, amin. Mereka merenungkan, mereka tidak hanya sekedar copy paste, tapi mereka mau teliti. Saudaraku yang kasih, ini prinsip kebenaran yang Yesus ajarkan. Yang mudah, yang sulit menjadi
gampang dan mudah kalau kita mengejar kebenaran seperti orang Berea. Saya deklarasikan, Kota Kupang adalah orang-orang yang rindu mencari kebenaran. Lapar dan haus kebenaran. Bilang kiri kanan, kamu orangnya lapar dan haus akan kebenaran. Wah, mereka seperti orang Berea. Ketika ditulis mereka memperbaikinya, mencatatnya sampai di rumah. Mereka diskusi antara suami istri. Papi, tadi ayat itu di Mazmur berapa lagi? Bukan Mazmur mami, Mazmur. Oh beta ingat Mazmur yang kerja plafon, bukan itu. Mereka diskusi saudara, haleluya. Mereka sharing di kawan-kawan, mereka bagikan. Akhirnya mereka mendapatkan kepuasan. Nah kita lihat contohnya bagaimana. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu. Saya tanya saudara, kalau saudara cari bakso itu enak, saudara makan nikmati atau tidak? Sampai mama mantu lihat, weh sentokan. Mama, kenapa? Terlalu enak, sampai mertua lewat kita nggak tegur. Kenapa? Karena kita lagi enjoy. Tapi kalau tidak enjoy, tidak suka, makan langsung buang. Satu pagi saya punya cucu GP datang. Pop, mau baca firman? Oh silakan. Hari ini tanggal berapa? 25 Oktober. Oke, baca. Buka Amsal 25 ayat 1 dia baca. Selesai. GP, punya patle. Yang penting baca baca Pop. Ini mau jalan. Ini baru jam 6 lewat 10. Lu jam buru-buru. 6:30 baru jalan. Tidak. Banting kaki. GP, lu kalau makan nasi goreng enak, lu makan kasih habis tidak? Dia bilang, beta makan kasih habis. Lu tahu sana, kalau kamu baca firman Tuhan, 1 ayat, 2 ayat kamu baca sampai selesai, itu seperti kamu makan nasi goreng yang enak. Oh begitu. Baca sudah, dia baca ayat 2, 3, dia bilang pula malah, karena ayat 4 di bawah 28, saudara kasih. Artinya ayatnya masih panjang saudara. Tapi saya bilang GP, dia mau ngomel lagi, dia mau ngomel dan saya coba, lu subater tadi selesai. Oke. Dia bilang, saya punya Nana bilang 1 ayat cukup, bilang Nana saya. Oke, kamu ini. Dia baca terakhir Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang roboh temboknya. GP, lu mauin rumah tendes ketong? Tidak mau. Lu mau ini kota Kupang hancur? Tidak mau. IP, kalau dengan firman Tuhan banting-banting itu tidak menguasai diri. Itu kamu nanti roboh dan hancur. Lu mau hancur? Tidak. Mulai dari sekarang mau cinta firman Tuhan? Mau Pop. Haleluya. Orang kalau diajarkan kebenaran akan memerdekakan dia. Makanya Yesus bilang kalau kau haus dan lapar, sungguh-sungguh merasa lapar dan haus, jangan khawatir, rumah boleh kontrakan, tapi kepuasannya seperti dalam istana pribadi. Mazmur 63 ayatnya yang kedua. Seperti, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Bilang apa saudara? Jiwaku, mentalku, emosiku haus kepadamu. Jiwaku, rohku haus kepadamu. Bahkan dia bilang apa? Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus yang tiada berair. Saya ilustrasikan kalau makan di tempat enak. Oh makan tuh masuk enjoy. Ayo duduk. Makan enjoy. Sama kayak datang gereja juga begitu. Kalau enak, ayo hai shalom apa kabar? Tenang, tapi kalau lagi tidak enak, apa kabar? Masih tanya apa lagi? Dengar saudara kekasih. Biarlah engkau menjaga rasa lapar dan haus. Karena orang lain tidak bisa haus bagi engkau. Istri tidak bisa haus bagi suami. Suami tidak bisa haus bagi. Kadang-kadang orang tua senang. Wih, bepung ada dong cinta Tuhan luar biasa. Mereka tidak bisa cinta Tuhan bagi engkau. Mereka is mereka, kau is kau. Haleluya. Tidak ada perwakilan dalam rasa haus. Amin saudara. Siapa yang haus? Dia yang minum. Siapa yang lapar? Dia yang dipuaskan. Dan ternyata berarti ada kualitas orang Kristen. Ada yang saudara yang kasih stunting in the spirit. Rohnya menderita lapar, kekurangan gizi, mentalnya rapuh. Dia punya uang banyak tapi khawatir berlimpah-limpah. Dia dengar tentang kasih tapi dia menyimpan dendam. Lapar secara rohani. Mentalnya goyah.
emosinya galau. Tapi Daud berkata, sudah lihat, Daud ini sudah punya istana. Dia punya jabatan kedudukan. 40 tahun Daud memerintah. Dia punya segalanya. Saya pernah hitung persembahan Daud itu, saudara. Daud punya persembahan 700 triliun lebih dari uang pribadinya. Tapi dia bilang apa? Tubuhku haus akan Engkau. Dia tidak rindu spring bed, dia tidak rindu makan enak, tapi dia dengan tubuh dia katakan, Tuhan, aku haus akan Engkau. Orang-orang seperti itulah yang dipuaskan. Daud tidak bersalah, siapa bilang? Lihat berapa dosa yang Daud lakukan. Tapi Tuhan menghapus semuanya itu karena kerinduannya kepada kebenaran yang luar biasa. Ayat yang terakhir dari Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Baca bersama saya 2, 3 mulai. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh Saudara mau melihat Allah? Haleluya. Orang yang melihat Allah, orang yang dipuaskan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Amen. Ayat-ayat yang barusan kita baca di penghujung renungan ini menggambarkan kerinduan jiwa manusia kepada Tuhan yang hanya bisa didapatkan dengan hubungan yang intim, yang pribadi di dalam Yesus Kristus. Ya. Saudara yang kasih, berapa banyak kita yang mendengar kebenaran ini dan setuju dengan saya bahwa ya, Yesus selalu memandang saya benar. Berapa banyak yang percaya bahwa Yesus selalu memandang kita benar. Berapa banyak yang percaya bahwa Yesus memandang kita selalu benar. Mungkin istri memandang kita selalu salah, suami memandang kita selalu salah, anak-anak memandang kita selalu salah, orang-orang sekitar kita selalu memandang kita serba salah. Hari ini Yesus memandang kita serba benar karena oleh iman kita percaya kepada Dia. Biarlah kebenaran ini benar-benar benar kita mempercayainya. Saudara lihat, Yesus bilang, kalau engkau lapar dan haus akan kebenaran, engkau akan dipuaskan. Itu hal yang sulit untuk didapat oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu sulit untuk didapat oleh sekedar ilmu pengetahuan, kekayaan, keuangan, popularitas, ketenaran. No, itu semua memang baik, tapi itu tidak benar, saudara. Kebenarannya adalah Yesus menyelamatkan saya dan saudara. Jangan biarkan perasaan bersalah mewarnai hidupmu, saudaraku yang kekasih. Jangan biarkan kelemahanmu membuat engkau berkata, wah mungkin tahun 2045 Indonesia 100 tahun baru saya bisa bebas. No way. Hari ini waktu engkau percaya engkau benar. Ketika engkau percaya hari ini, engkau menjadi orang benar selalu di hadapan Tuhan. Tuhan selalu memandang engkau orang benar. Perbiasakanlah diri melihat suamimu adalah orang benar, istrimu adalah orang benar, anak-anakmu dan keturunanmu adalah orang benar. Mari buka tangan seperti katakan begini, Tuhan Yesus, terima kasih karena saya sudah menerima Engkau adalah kebenaran. Mulai hari ini saya berpikir yang benar, berkata-kata yang benar, bermentalitas benar, beremosional benar, punya rohani yang benar, karena Engkau sumber kebenaran saya. Haleluya. Yang percaya katakan, bilang di kiri kanan, Engkau selalu benar di hadapan Allah.